Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah Zubair bin Awam. Ketika Zubair bin Awam sedang berada di rumahnya di Mekah, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan yang berbunyi, "Muhammad bin Abdullah telah terbunuh." Mendengar itu, Zubair pun keluar dalam keadaan telanjang dan tidak mengenakan sesuatu pun yang menutupi tubuhnya. Dia keluar sambil memegang pedangnya guna mencari orang yang telah membunuh Rasulullah SAW, karena dia ingin membunuh orang tersebut. Namun betapa bahagianya hatinya tatkala dia menemukan Rasulullah SAW masih dalam keadaan hidup dan tidak terluka sedikit pun. Rasulullah SAW pun merasa heran dengan kondisi Zubair yang telanjang itu. Maka beliau bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Zubair?" Zubair pun menjawab, "Wahai Rasulullah, tadi aku mendengar berita bahwa engkau telah terbunuh." Sembari tersenyum, Rasulullah SAW bertanya, "Lalu apa yang akan kamu perbuat, wahai Zubair?" Zubair pun menjawab, "Aku akan membunuh semua penduduk Mekah." Maksudnya orang-orang kafir. Rasulullah SAW merasa gembira mendengar hal itu. Lalu beliau berdoa agar Zubair mendapatkan kebaikan dan pedangnya mendapatkan kemenangan. Pedang Zubair ini merupakan pedang yang pertama kali dihunuskan dalam rangka berjuang di jalan Allah. Sementara tentang Islam pertama yang berjuang di jalan Allah adalah Zubair bin Awam bin Huwailid radhiyallahu an, putra dari bibi Rasulullah yang bernama Safiyah binti Abil Muthalib. Meskipun usia Zubair masih terbilang kecil, tetapi dia telah masuk Islam, yaitu ketika dia masih berada di Mekah. Saat itu usianya masih 8 tahun. Akan tetapi iman tidak membedakan antara anak kecil dan orang dewasa, karena iman hanya akan masuk ke dalam hati yang suci dan bersih. Seperti yang biasa terjadi di Mekah, di mana seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan merasakan berbagai macam siksaan dan penderitaan, maka Zubair pun jatuh ke dalam api siksaan yang pedih itu. Ketika paman Zubair mengetahui keislaman Zubair, sang paman pun memasukkan tubuh Zubair ke dalam lipatan tikar yang terbuat dari dedaunan, lalu menyalakan api di bawah gulungan tikar tersebut, sehingga asap tebal pun naik ke atas. Hal ini menyebabkan Zubair hampir meninggal dunia karena merasa sesak nafas. Akan tetapi, dia tidak akan pernah kembali kepada api kekufuran setelah dia dibina di dalam surga iman. Maka api yang telah dinyalakan oleh sang paman itu pun terasa olehnya seperti sebuah naungan yang menaunginya. Sungguh, cahaya iman telah menerangi hatinya, sehingga dia pun tidak lagi peduli dengan berbagai penderitaan dan siksaan yang dihadapinya saat berjuang di jalan Allah. Maka suara keras pun terdengar dari mulut Zubair guna membalas ajakan pamannya. Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan kembali lagi kepada kekufuran untuk selama-lamanya." Zubair tetap bersikukuh untuk mempertahankan keislamannya, sehingga siksaan dari orang-orang musyrik yang ditujukan kepadanya semakin hebat. Karenanya, ketika kaum muslimin berhijrah ke Habasyah, Zubair pun ikut berhijrah ke sana sebanyak 2 kali. Akan tetapi, sobat, dia tidak kuat berada jauh dari Rasulullah SAW. Kerinduannya kepada Rasulullah makin dahsyat. Maka dia pun kembali ke Mekah agar bisa merasakan beratnya penderitaan dan cobaan di Mekah bersama Rasulullah. Zubair kemudian berhijrah bersama kaum muslimin di Madinah dengan tujuan agar dia dapat memulai perjuangannya di jalan Allah melawan pasukan musyrikin dan kekafiran. Kaum muslimin berjumlah 370 orang keluar menuju ke arah Badar untuk bertempur melawan pasukan kaum musyrikin dalam sebuah peperangan yang terbesar dalam Islam. Jumlah kaum musyrikin pada saat itu adalah 1.000 orang. Dengan demikian, setiap pejuang dari kaum muslimin harus berhadapan dengan 3 orang dari pasukan kaum musyrikin.
Akan tetapi, kekuatan seorang laki-laki dari kaum muslimin pada saat itu sama dengan kekuatan 1000 orang pasukan berkuda. Saat itu Zubair radhiyallahu an mengenakan mantel berwarna kuning. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan Zubair pada sayap kanan pasukan karena beliau telah mengetahui keberanian dan kekuatan Zubair. Pada hari terjadinya perang Badar ini, Zubair telah diuji oleh Allah dengan ujian yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang seperti Zubair, lalu beliau bersabda kepadanya, "Perangilah mereka, wahai Zubair." Orang itu menjawab, "Aku bukan Zubair." Rasulullah pun akhirnya tahu bahwa orang itu merupakan salah satu malaikat yang telah diturunkan oleh Allah dalam sosok Zubair radhiyallahu an. Sementara hari terjadinya perang Uhud, Zubair termasuk salah seorang yang tetap berada di sekeliling Rasulullah SAW. Saat itu, dia berusaha membela beliau dari serangan kaum musyrikin. Selanjutnya, setelah terjadinya perang Uhud, Zubair bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu an berjalan membuntuti pasukan kaum musyrikin dengan tujuan mengusir mereka. Kaum musyrikin pun merasa takut, lalu mereka segera kembali ke Mekah. Ketika melihat Zubair, seorang pasukan berkuda yang terkenal di Mekah dan seorang tentara Islam. Adapun pada perang Khandaq, kondisi kaum muslimin sangat buruk. Bahkan setiap orang di antara mereka tidak bisa masuk ke toilet karena pengepungan yang dilakukan terhadap mereka sangatlah ketat, sehingga mereka takut terbunuh. Kondisi semakin memburuk ketika kaum Yahudi Bani Quraidah mengingkari perjanjian mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka membuka peluang lebar bagi kaum musyrikin untuk masuk ke Madinah. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru kepada kaum muslimin, "Siapa yang akan pergi ke Bani Quraidah untuk memerangi mereka?" Melihat situasi yang menakutkan ini, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mau keluar untuk memerangi mereka. Saat itu Zubair pun berdiri lalu berkata, "Akulah yang akan keluar, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW mengulangi seruan itu, tetapi tidak ada seorang pun yang mau keluar kecuali Zubair. Maka Nabi SAW bersabda, "Demi ayah dan ibuku, sesungguhnya setiap nabi mempunyai hawari atau pengikut setia, dan hawariku adalah Zubair." Sejak hari itu, sobat, Zubair pun menjadi hawari atau pengikut setia Rasulullah SAW. Zubair keluar untuk memerangi Bani Quraidah. Saat itu, Zubair mengetahui bahwa ibunya Safiyah telah membunuh seorang laki-laki Yahudi yang memata-matai kaum muslimin dari kalangan wanita. Demikianlah, sang anak dan ibunya sama-sama berjuang untuk memberikan pengabdian kepada agama Allah. Setelah Rasulullah SAW wafat, tampuk kekhalifahan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan setelah itu diteruskan oleh Umar bin Khattab. Pada masa-masa itu, Zubair radhiyallahu an merupakan salah seorang tentara Islam yang kuat, yang selalu berdiri di barisan terdepan dengan harapan agar negeri-negeri yang musyrik dapat ditaklukkan. Lalu para penduduknya pun mau masuk Islam dan selamat dari api kekufuran. Zubair pergi sambil menghunuskan pedangnya. Dia dapat mengalahkan kaum musyrikin dan menaklukkan sejumlah negeri. Lalu para penduduk di negeri-negeri tersebut pun masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Saat menaklukkan sejumlah negeri itu, Zubair teringat akan hari terjadinya perang melawan Bani Quraidah. Maka dia pun berteriak sambil berkata, "Ini adalah hari seperti hari keberuntungan Hamzah, di mana saat itu dia telah naik ke atas benteng dengan ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu mereka berdua pun berhasil membuka benteng-benteng kaum Yahudi." Peristiwa gugurnya Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Rasulullah SAW dari pihak ayah, sehingga Allah dan Rasulnya, serta paman Zubair dari pihak ibu masih terus teringat dalam ingatan Zubair hingga Zubair meninggal dunia. Ketika dia memasuki medan peperangan, dia teringat akan sosok Hamzah yang sedang berperang melawan orang-orang musyrik seperti seekor singa yang perkasa.
Pada perang Yarmuk yang dilakukan guna menaklukkan negeri Syam, teriakan Zubair memiliki kekuatan yang sama dengan kekuatan satu rombongan pasukan. Hingga musuh-musuh Allah yang ada di hadapannya pun mengalami kekalahan dan lari terbirit-birit seperti larinya tikus-tikus yang ketakutan. Di antara hal baik yang diterima oleh Zubair radhiyallahu an adalah bahwa dirinya termasuk ke dalam rombongan pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As yang datang ke Mesir guna menaklukkan negeri tersebut dan memasukkan agama Islam ke dalamnya. Ketika sampai di depan benteng Babilonia, kaum muslimin berhenti. Usaha mereka guna menjebol benteng yang kokoh ini hampir habis, padahal mereka belum bisa menaklukkannya. Pengepungan terhadap benteng tersebut dilakukan selama berbulan-bulan, hingga Zubair memperlihatkan suatu tindakan yang menarik yang menunjukkan sikap kepahlawanan. Zubair pun berkata kepada kaum mukminin, "Sesungguhnya aku mempersembahkan jiwaku ini untuk Allah. Aku berharap agar Allah menaklukkan benteng ini untuk kaum muslimin." Zubair meletakkan sebuah tangga ke dinding benteng tersebut, lalu dia naik ke atasnya. Sebelum naik, dia berpesan kepada rekan-rekannya, "Jika kalian mendengar bacaan takbirku, maka bertakbirlah kalian." Zubair pun menaiki tangga yang sudah diletakkan ke dinding benteng tersebut. Lalu kaum muslimin pun mengikuti jejaknya. Ketika Zubair mengucapkan takbir, kaum muslimin yang berada di belakangnya juga mengucapkan takbir. Hal ini menyebabkan rasa takut mulai merasuk ke dalam hati pasukan Romawi. Maka mereka pun meninggalkan benteng tersebut. Akhirnya Zubair radhiyallahu an berhasil menaklukkan benteng itu seorang diri. Setelah itu, seluruh wilayah Mesir pun berhasil ditaklukkan satu persatu. Kaum muslimin telah mengetahui betapa besarnya pengorbanan dan perjuangan Zubair. Bahkan, salah seorang dari kaum muslimin pernah berkata, "Sungguh aku telah melihat dada Zubair, dan sungguh pada dadanya itu terdapat goresan-goresan akibat sabetan pedang dan tusukan tombak yang menyerupai aliran-aliran air." Kerinduan Zubair bin Awam untuk syahid. Zubair radhiyallahu an sangat merindukan derajat gugur sebagai syahid dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia memasuki medan peperangan, dia selalu menggenggam ruhnya di telapak tangannya. Maksudnya dia telah siap untuk mati. Akan tetapi, selama mengikuti sejumlah peperangan dalam Islam, Zubair radhiyallahu an tidak pernah terbunuh. Karena sangat besar rasa cinta dan kerinduannya kepada derajat gugur sebagai syahid, Zubair pun menamai anak-anaknya dengan nama-nama para syuhada. Dia menamai putranya dengan Abdullah, dengan maksud meniru nama Abdullah bin Jazi, orang yang pertama kali dijuluki julukan Amirul Mukminin dan salah seorang yang gugur sebagai syahid dalam perang Uhud. Putranya yang bernama Mus'ab telah dinamai dengan nama tersebut dengan maksud mencontoh nama Mus'ab bin Umair, seorang yang gugur sebagai syahid dalam perang Uhud dan orang yang pertama kali menjadi delegasi dalam Islam. Sementara putranya yang bernama Hamzah dinamai dengan nama tersebut dengan maksud mencontoh nama singa Allah dan Rasulnya, yaitu Hamzah bin Abi Muthalib. Demikian pula dengan nama anak-anaknya yang lain, seperti halnya dengan Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Zubair adalah orang kaya, dermawan, sering bersedekah dan telah membagikan seluruh hartanya kepada orang-orang fakir, sehingga dia tidak meninggalkan sedikit pun dari hartanya itu untuk dirinya sendiri. Bahkan dia telah mencurahkan jiwa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zubair dan Thalhah bin Ubaidillah hidup dalam keadaan keduanya saling bersaudara karena Allah. Hingga Nabi SAW pun bersabda, "Thalhah dan Zubair adalah dua tetanggaku di surga nanti." Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an, Zubair dan Thalhah berperang melawan Ali bin Abi Thalib dalam sebuah peperangan yang dinamakan dengan Perang Jamal. Ali pun keluar untuk menemui Zubair, lalu dia berkata, "Wahai Zubair, tidaklah kamu mendengar sabda Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada diriku? Sesungguhnya kamu akan memerangi Ali saat itu. Kamu berbuat zalim kepadanya." Setelah mendengar perkataan Ali itu, Zubair langsung teringat akan sabda Nabi SAW. Maka dia bersama Thalhah bin Ubaidillah pun segera mundur dari medan pertempuran. Akan tetapi, para pembuat fitnah kerusuhan menolak untuk mundur, kecuali setelah mereka membunuh Zubair dan Thalhah.
Pertama kali mereka membunuh Tolha, dan tatkala Zubair sedang mengerjakan sholat, tiba-tiba seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama Ibnu Jurmus melemparkan anak panahnya ke arah Zubair, hingga akhirnya Zubair pun terbunuh. Selanjutnya, Ibnu Jurmus pergi ke tempat Ali bin Abi Thalib dengan maksud untuk menemuinya. Ali berkata, "Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar buruk kepada orang yang membunuh Ibnu Safiyah," maksudnya Zubair, bahwa dia akan masuk neraka. Ali radhiyallahu an pergi untuk melihat jenazah Zubair yang telah berlumuran darah. Ali membalikan jenazah Zubair itu guna menciumnya. Saat itu dia menangis sambil berkata, "Demi Allah, sungguh dia adalah pedang Allah yang selalu membela Rasulullah SAW." Jasad Zubair pun dikuburkan di samping jasad Tolha agar mereka berdua dapat saling berdampingan di dalam kubur, sebagaimana ketika berada di dunia. Mereka telah menjadi dua orang yang saling bersaudara. Lalu mereka berdua akan menjadi tetangga Rasulullah di dalam surga. Sebagaimana sabda beliau, "Tolha dan Zubair adalah dua tetanggaku di surga." Nah sobat, peristiwa pembunuhan Zubair bin Awam ini juga terjadi pada tahun ke-26 Hijriah. Subhanallah, kisah yang sangat mengharukan ya sobat. Semoga dari kisah ini bisa menjadi pembelajaran dan pengetahuan bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini. Dan jangan lupa tonton video-video lainnya hanya di channel Rizky Nur Hidayah ya sobat. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.